Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting untuk pengembangan diri, yaitu 5 kebiasaan yang harus dihindari agar hidup lebih positif. Tak bisa dipungkiri, perjalanan menuju kebahagiaan dan kesuksesan seringkali dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang kita pilih untuk pelihara dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, melihat secara kritis apa yang mungkin menjadi hambatan bagi kemajuan kita sangatlah penting. Dalam video ini, kita akan merinci 5 kebiasaan yang sebaiknya dihindari agar kita dapat menjalani hidup dengan lebih positif. Mulai dari cara kita memandang diri sendiri hingga cara kita merespons penolakan, semuanya akan kita bahas secara mendalam. Jadi, pastikan Anda tetap di sini sampai akhir karena kita akan memberikan tips dan panduan praktis untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan ini menjadi langkah-langkah positif menuju pertumbuhan pribadi. Tanpa basa-basi lebih lanjut, mari kita mulai. 1. Memandang rendah diri sendiri. Satu hal yang perlu kita hindari dalam perjalanan pengembangan diri adalah kebiasaan untuk memandang rendah diri sendiri. Terkadang, kita cenderung menilai diri kita dari sudut pandang yang terlalu kritis, fokus pada kekurangan dan kegagalan, tanpa mengakui prestasi dan potensi yang dimiliki. Dalam menjalani kehidupan, penting untuk memahami bahwa setiap individu memiliki nilai dan keunikan masing-masing. Meremehkan diri sendiri hanya akan menghambat perkembangan dan menciptakan hambatan menuju pencapaian tujuan. Alihkan fokus pada pencapaian positif dan berusahalah untuk mengembangkan kepercayaan diri yang sehat. Jangan biarkan pandangan negatif terhadap diri sendiri menghalangi potensi besar yang mungkin bisa diwujudkan. Ingatlah, setiap langkah kecil menuju penerimaan diri sendiri membawa kita lebih dekat menuju versi terbaik dari diri kita. 2. Selalu memerlukan validasi orang lain. Kebutuhan akan validasi dari orang lain seringkali dapat menjadi jerat yang menghambat pertumbuhan pribadi. Terlalu bergantung pada pujian atau pengakuan dari luar dapat mengarah pada sikap meragukan diri sendiri ketika respons yang diharapkan tidak tercapai. Sebagai individu, kita harus belajar menginternalisasi nilai-nilai positif dan mengakui pencapaian kita tanpa terlalu tergantung pada sudut pandang orang lain. Memiliki kepercayaan diri yang kokoh memungkinkan kita untuk tetap teguh dalam keyakinan dan tujuan kita, bahkan jika dunia di sekitar kita tidak selalu memberikan pengakuan yang kita inginkan. Dalam perjalanan menuju pertumbuhan diri, kita perlu melepaskan ketergantungan pada validasi eksternal. Fokuslah pada pengembangan internal dan ingatlah bahwa kepuasan dan rasa bangga berasal dari pengakuan terhadap usaha dan pencapaian sendiri. Dengan begitu, kita dapat merancang hidup yang lebih mandiri dan membangun kebahagiaan yang tidak bergantung pada persetujuan orang lain. 3. Lebih banyak bicara daripada mendengar. Salah satu kebiasaan yang dapat menghambat komunikasi efektif dan pertumbuhan pribadi adalah kecenderungan untuk lebih banyak bicara daripada mendengar. Terlalu asyik menyampaikan pendapat sendiri bisa membuat kita melewatkan wawasan berharga yang dapat diperoleh melalui mendengarkan dengan penuh perhatian. Dalam banyak situasi, keberhasilan interaksi sosial dan kolaborasi memerlukan kemampuan mendengarkan yang baik. Saat kita terlalu fokus pada pembicaraan sendiri, kita mungkin kehilangan kesempatan untuk memahami perspektif orang lain, mengenali kebutuhan mereka, dan membangun hubungan yang lebih kuat. Mendengarkan bukanlah hanya tentang menunggu giliran bicara, tetapi juga tentang menciptakan ruang untuk pemahaman bersama. Dengan mendengarkan secara aktif, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik, menyelesaikan konflik dengan lebih efektif, dan memperluas wawasan kita terhadap dunia di sekitar kita. Jadi, mari kita tingkatkan keterampilan mendengar kita, memberikan orang lain kesempatan untuk berbicara, dan menghargai kontribusi setiap individu dalam percakapan. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pembicara yang baik, tetapi juga individu yang terhubung dengan lingkungan sekitar dengan lebih baik. 4. Tidak bisa menerima penolakan dari orang lain. Salah satu tantangan besar dalam pengembangan diri adalah ketidakmampuan untuk menerima penolakan. Setiap orang pasti akan menghadapi situasi di mana keinginan atau usahanya tidak selalu diterima oleh orang lain. Namun, reaksi terhadap penolakan tersebut dapat berpengaruh besar pada perkembangan pribadi.
Mengatasi rasa takut akan penolakan adalah langkah penting menuju kematangan emosional. Sebaliknya, jika kita terlalu terpukul oleh penolakan, kita mungkin cenderung menarik diri dari situasi sosial, atau bahkan menghentikan usaha mencapai tujuan. Penting untuk diingat bahwa penolakan bukanlah penilaian terhadap nilai atau kemampuan pribadi, melainkan respons terhadap suatu situasi atau ide tertentu. Ketika dihadapkan pada penolakan, kita dapat melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Menerima penolakan dengan sikap positif memungkinkan kita untuk mengevaluasi diri, memperbaiki kelemahan, dan meningkatkan keterampilan. Ingatlah bahwa keberhasilan seringkali didasarkan pada ketahanan terhadap rintangan dan kemampuan untuk bangkit setelah mengalami kegagalan. Jadi, mari kita buang jauh-jauh rasa takut akan penolakan dan lihatlah setiap pengalaman tersebut sebagai langkah menuju pertumbuhan diri. Dengan begitu, kita dapat menghadapi tantangan dengan kepala tegak, siap untuk memetik pelajaran berharga dari setiap perjalanan kegagalan. 5. Kebanyakan mengeluh. Kebiasaan untuk terus-menerus mengeluh dapat menjadi suatu belenggu yang mempengaruhi kualitas hidup dan hubungan sosial. Meskipun wajar mengungkapkan frustrasi atau kekecewaan, kebanyakan mengeluh tanpa mencari solusi hanya memperburuk suasana dan membuat lingkungan sekitar merasa negatif. Mengeluh secara berlebihan tidak hanya memberikan dampak pada suasana hati kita sendiri, tetapi juga bisa memengaruhi orang lain di sekitar kita. Sangat penting untuk menyadari dampak kata-kata kita dan mencari cara yang lebih konstruktif untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Sebagai gantinya, kita dapat mengubah paradigma keluhan menjadi kesempatan untuk mencari solusi. Melibatkan diri dalam pencarian solusi tidak hanya memberikan rasa kendali atas situasi, tetapi juga meningkatkan kreativitas dalam menemukan jalan keluar. Selain itu, memfokuskan perhatian pada hal-hal yang berada di luar kendali kita dan mengeluh tentangnya hanya akan memboroskan energi yang bisa digunakan untuk hal-hal yang dapat kita kendalikan. Dalam perjalanan pertumbuhan pribadi, penting untuk melatih diri agar lebih proaktif dalam mengatasi tantangan dan mencari solusi. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang positif dengan mengubah keluhan menjadi langkah-langkah konstruktif menuju perubahan positif. Dengan begitu, kita tidak hanya menjalani hidup dengan lebih bahagia, tetapi juga memberikan dampak positif pada orang di sekitar kita. Terima kasih telah menemani kita dalam pembahasan mengenai 5 kebiasaan yang harus dihindari agar hidup lebih positif. Semoga materi ini memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua untuk terus tumbuh sebagai individu yang lebih baik. Ingatlah, perubahan positif dalam hidup dimulai dari kesadaran akan kebiasaan-kebiasaan yang perlu diubah. Dengan menghindari perilaku seperti merendahkan diri, terlalu mengandalkan validasi eksternal, lebih banyak bicara daripada mendengar, kesulitan menerima penolakan, dan kebanyakan mengeluh, kita membuka pintu menuju pertumbuhan pribadi yang signifikan. Penting untuk diingat bahwa perubahan memerlukan waktu dan dedikasi. Setiap langkah kecil menuju positivitas dan perkembangan diri kita adalah investasi berharga untuk masa depan yang lebih baik. Jadi, mari kita bersama-sama melakukan perubahan-perubahan kecil ini dan berkomitmen untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jika Anda menikmati konten ini, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Kita akan bertemu lagi dalam video selanjutnya. Sampai jumpa, dan tetaplah berusaha menjadi yang terbaik.